Real Madrid merupakan klub yang selalu dihuni oleh penyerang-penyerang berkualitas. Sayangnya dalam beberapa tahun terakhir, Los Blancos harus kehilangan bakat-bakat penyerang terbaiknya. Di musim ini mereka juga mengalami krisis penyerangan setelah Vinicius Junior mengalami cedera. Cetak Gol coba merangkum putusnya tradisi penyerangan hebat Real Madrid sebagai berikut. Tradisi beli penyerang bintang. Real Madrid dikenal sebagai klub yang selalu punya penyerang-penyerang bintang. Tradisi tersebut sudah dimulai sejak skuad Los Blancos mendatangkan Fernando Morientes. Saat itu Morientes direkrut dari Real Zaragoza di tahun 1997 dengan status bebas transfer. Morientes berhasil menciptakan duet maut yang mengerikan bersama Raul Gonzalez di ujung tombak. Duet maut ini telah mempersembahkan banyak gelar untuk Los Blancos, mulai dari 3 trofi Liga Champions, 2 trofi La Liga hingga 1 gelar juara UEFA Super Cup. Kisah manis Morientes harus berakhir sejak Real Madrid membentuk Los Galacticos Jilid 2. Saat itu El Real berhasil merekrut Ronaldo Nazario yang membuat Morientes tersisih dari skuad. Los Blancos pun kerap meminjamkan Morientes ke beberapa klub seperti AS Monaco dan juga Liverpool. Keputusan mendepak Morientes rupanya dinilai sebagai hal yang sembrono, sebab proyek besar Los Galacticos ini nggak sejalan sesuai dengan rencana. Saat itu Ronaldo Nazario selalu gagal mempersembahkan trofi si kuping besar untuk Los Blancos. Pemain asal Brazil ini hanya bisa memenangkan gelar La Liga, UEFA Super Cup, dan Piala Interkontinental. Sebenarnya Real Madrid berpeluang meraih gelar Liga Champions musim 2003-2004. Namun sayangnya langkah mereka harus terhenti oleh AS Monaco yang diperkuat oleh Morientes. Sang bomber bahkan sukses mengacak-ngacak lini pertahanan mantan klubnya sendiri. Kemenangan ini seolah menjadi ajang balas dendam terbaik bagi Fernando Morientes. Dia merasa bersyukur bisa pindah ke AS Monaco. Morientes menyebut kalau Real Madrid selalu memberikan tekanan yang lebih untuk dirinya. Dia menilai kalau mentalnya saat itu lebih tenang karena tekanan yang minim bersama Monaco. Masa keemasan. Era keemasan Real Madrid dilanjut saat mereka berhasil membentuk trio penyerang yang bernamakan BBC. Trio ini berisikan pemain-pemain jempolan seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan juga Gareth Bale. Los Blancos membentuk trio BBC saat mereka mendatangkan Gareth Bale di musim 2013-2014. Saat itu manajemen menebusnya dari Tottenham Hotspur dengan biaya transfer sebesar 101 juta euro. Nilai transfer ini menjadikan pemain asal Wales tersebut sebagai rekrutan termahal di dunia saat itu. Kedatangan Bale langsung dianggap menjadi kepingan puzzle terakhir penyerangan El Real. Akan tetapi di musim perdananya, Carlo Ancelotti belum mempercayakannya sebagai starter. Don Carlo sibuk bereksperimen menempatkan posisi yang pas untuk Gareth Bale. Hebatnya, Bale mampu bangkit saat Ancelotti didepak dari kursi kepelatihan. Dia menjelma sebagai sosok winger mengerikan saat itu di bawah asuhan Zinedine Zidane. Bale berhasil menyimbangkan gaya permainan Ronaldo dan juga Benzema. Jika ditotal secara keseluruhan, trio ini telah mencetak 400 gol di seluruh kompetisi. Gak cuma itu, trio ini juga telah menghasilkan 13 trofi untuk Real Madrid. Bahkan 5 trofi diantaranya merupakan trofi bergengsi seperti Liga Champions. Namun sayangnya kisah manis trio ini harus berakhir ketika Ronaldo hengkang ke Juventus. Gak berselang lama, Bale pun memutuskan untuk pensiun di awal tahun karena masalah pribadi. Era kejayaan terakhir. Setelah era trio BBC berakhir, Karim Benzema selalu menjadi tumpuan Los Blancos. Carlo Ancelotti menciptakan trio lini penyerangan baru yang berisikan Vinicius Junior dan Rodrigo. Padahal sebelumnya kedua pemain ini jarang mendapatkan menit bermain di era Zinedine Zidane. Di musim perdananya, Vinicius dan Rodrigo bahkan belum menemukan ritme permainan. Carlo Ancelotti meminta penggemar untuk memberikan keduanya waktu agar beradaptasi. Duet asal Brazil ini perlahan bangkit dan meraih kesuksesan di musim 2021-2022. Trio dengan julukan BRV ini berhasil meraih gelar juara Liga Champions musim 2021-2022. Sebelumnya banyak pihak yang ragu trio ini bisa membangkitkan performa Real Madrid. Carlo Ancelotti memberikan pujian terkait meningkatnya performa trio mematikan ini. Dia mengatakan kalau ketiganya nggak kalah bagusnya dengan trio BBC. Namun sayangnya trio ini kembali berakhir setelah Benzema memutuskan untuk hengkang ke Al Ittihad. Kepergian Benzema sontak mengejutkan banyak pihak termasuk Vinicius Junior.
Pemain asal Brazil ini mengaku sangat sedih ketika harus berpisah dengan Karim Benzema. Panik dan kena tipu pemain. Setelah ditinggal Karim Benzema, Real Madrid kekurangan pemain di sektor penyerangan. Manajemen Los Blancos pun kembali memutuskan untuk mengejar tanda tangan dari Kylian Mbappe. Mantan pemain AS Monaco itu sedang menjadi perbincangan hangat di bursa transfer. Pasalnya Mbappe secara mengejutkan membuat pernyataan ingin hengkang dari PSG. Manajemen Les Parisiens gak mau kehilangan bomber andalannya secara gratis. Saat itu mereka sempat menawarkan Mbappe ke sejumlah klub seperti Liverpool dan Chelsea. Akan tetapi Mbappe dilaporkan hanya ingin bergabung ke Real Madrid. Presiden Los Blancos yakni Florentino Perez hanya ingin memboyongnya setelah kontraknya berakhir. Perez dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Mbappe. Untuk mensiasati kekosongan striker, Real Madrid secara mengejutkan merekrut Joselu. Dirinya dikontrak selama 1 tahun dengan status pinjaman tanpa opsi pembelian permanen. Keputusan manajemen mendatangkan Joselu menjadi pernyataan besar bagi Madridista. Sebab bomber asal Spanyol ini dianggap bukan sebagai sebuah investasi. Alasannya Joselu sendiri sudah nggak berusia muda dan menginjak umur kepala 3. Namun Ancelotti mengatakan kalau Joselu sebagai striker yang haus gol. Hilangnya tradisi. Joselu sendiri sempat tampil impresif di tur pramusim Amerika Serikat yang lalu. Kala itu dia berhasil mencetak gol cantik di laga big match menghadapi Manchester United. Namun sayangnya performa Joselu gagal dia tularkan di 3 laga awal kompetisi La Liga. Dirinya bahkan dimainkan sebagai pemain pengganti dan baru melesakan 1 assist. Namun anehnya Real Madrid melakukan perjudian dengan gak merekrut penyerang baru. Manajemen Los Blancos menolak untuk mengejar beberapa striker top yang tersedia di bursa transfer. Padahal sebelumnya El Real berpeluang untuk memboyong Harry Kane, Randal Kolo Muani, dan Dusan Vlahovic. Namun Carlo Ancelotti mengaku komposisi lini serangnya sudah sangat cukup. Dirinya merasa nggak butuh tambahan striker baru untuk memimpin lini serang skuadnya. Alhasil Don Carlo harus memutar otak dengan mengubah formasi El Real. Pelatih asal Italia ini lebih mengandalkan 2 striker dengan formasi 4-4-2. Padahal Don Carlo sendiri terkenal sebagai pelatih yang sering menggunakan formasi 4-3-3. Kecuali di AC Milan dia menggunakan formasi 4-4-2 Diamond yang terkenal. Dirinya juga sering menggunakan 3 striker di lini depan klub yang diasuhnya. Namun karena terbatasnya penyerang, Ancelotti hanya bisa mengandalkan Vinicius Junior dan juga Rodrigo. Keduanya di pramusim sempat mendapatkan kritik pedas akibat tampil mandul. Padahal kedua pemain tersebut memang berposisi sebagai winger dan bukanlah striker murni. Don Carlo sendiri mengaku kalau formasi 4-4-2 masih perlu penyempurnaan yang matang. Apalagi saat ini dirinya dibuat pusing dengan cedera hamstring yang diderita oleh Vinicius. Pemain asal Brazil ini diperkirakan bakal absen selama 6 minggu. Banyak pihak yang menilai kalau Vinicius terkena kutukan nomor punggung 7 yang diwariskan Cristiano Ronaldo. Setelah kepergian Ronaldo, nomor punggung 7 sendiri memang sudah menghasilkan 2 pemain flop. Sebut saja Brahim Diaz dan juga Eden Hazard yang tampil buruk sejak mengenakan nomor tersebut. Tumpuan gol Los Blancos justru bergantung kepada Jude Bellingham yang berposisi sebagai gelandang. Pemain asal Inggris ini sudah mencetak 4 gol dari 3 penampilannya di La Liga musim ini. Bellingham yang bermain di posisi nomor 10 justru lebih mengancam dalam beberapa laga. Ini membuktikan omongan Ancelotti yang memuji kreativitas dan penyelesaian akhir sang pemain. Situasi ini berbanding terbalik dengan stok striker yang ada seperti Rodrigo dan Joselu yang masih tampil mandul. Rodrigo bahkan baru mengemas 1 gol dari 3 pertandingan yang dilakoni. Itulah ulasan putusnya tradisi penyerangan hebat Real Madrid. Bagaimana pendapatmu? Apakah Real Madrid mampu tampil impresif walau nggak diperkuat striker yang ganas? Atau mungkin mereka masih beradaptasi dan akhirnya akan gacor suatu saat nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.